Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giman Noval Medilaga dari kelompok 3. Nah, di sini kelompok 3 itu terdiri dari Leopoldo, Alasan, Forenses, Melani, dan saya sendiri Gema. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah dan tugas yaitu mencari data tentang integrasi multimedia ke dalam standar penilaian pendidikan serta integrasi multimedia ke dalam standar kompetensi lulusan. Mungkin sebelum kita masuk ke materinya, kita bahas dulu apa itu multimedia. Nah, di sini multimedia memiliki beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli. Di sini menurut McCormick pada tahun 1996, multimedia adalah kombinasi 3 elemen suara, gambar, dan video. Lalu dari Ross, multimedia sebagai kombinasi dari komputer dan video. Dan Gumelar pada tahun 2014 mengeluarkan pendapat multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, animasi, suara, gambar, dan video dengan tools dan link sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, interaksi, berkarya, dan berkomunikasi. Di sini saya juga akan mengeluarkan pendapat saya tentang multimedia itu apa. Nah, multimedia sendiri menurut saya yaitu sebagai perantara untuk bertukar pesan atau informasi dengan menggunakan teknologi yang telah ada atau tersedia. Di sini maksud saya informasi karena informasi itu berupa teks, berupa animasi, berupa suara, berupa gambar, dan video juga. Jadinya saya simpulkan jadi informasi, dan sini saya bilang menggunakan teknologi yang telah ada, maksudnya itu adalah bisa laptop, bisa komputer, dan juga bisa handphone. Mungkin dari pendapat saya seperti itu. Lalu kita masuk ke materinya, yaitu integrasi multimedia ke dalam standar penilaian pendidikan. Pada era ini kita diharuskan ya teman-teman untuk dapat menguasai teknologi karena perkembangan zaman yang begitu pesat dan juga perkembangan teknologi yang begitu pesat. Jadinya kita sebagai manusia atau pendidik diharuskan untuk dapat menguasai teknologi agar kita bisa mengikuti arus zaman ya teman-teman. Nah, di sini juga memiliki tujuan ya, kenapa multimedia itu masuk ke dunia pendidikan. Fungsi dan tujuan-tujuannya itu merupakan seperti berikut: dapat melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, pandemik ini, kita diunggulkan bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Microsoft Teams, dan juga dapat menggunakan Google Meet. Tadinya kita bisa melakukan pendidikan secara jarak jauh. Seperti sekarang misalkan kampus kita di Jakarta, kita bisa belajar dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan NTB, NTT, dan sebagainya ya teman-teman. Dalam pencarian ilmu, data atau informasi juga kita sudah sangat mudah untuk mendapatkannya karena adanya media dan mesin pencarian seperti Google, Yahoo, dan sebagainya. Jadinya kita dapat mencari informasi tentang pembelajaran kita yang mungkin kita tidak dapat di kelas, tetapi kita bisa cari di Google untuk menambah pengetahuan kita. Lalu, saat perkuliahan, tatap muka pun multimedia ini sangat mendukung dalam pendidikan seperti praktikum di laboratorium. Nah, saat kita di kampus, kita menggunakan komputer ya teman-teman sebagai media untuk mendapatkan informasi, pembelajaran, dan sebagainya. Jadinya kita di situ memanfaatkan multimedia ya teman-teman. Next, nah di sini terdapat keunggulan media di bidang pendidikan ya teman-teman. Pertama itu dapat mempersingkat waktu. Kenapa dapat mempersingkat waktu? Karena di sini kita pada multimedia ini tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan tidak tercapai seluruhnya dengan waktu yang tersedia. Misalkan di kelas kita tidak dapat melakukan berbagai banyak hal. Nah, tapi kita di luar kelas kita bisa menggunakannya. Jadinya di kelas pun kita bisa menggunakan komputer untuk mempersingkat pekerjaan kita dan juga membantu pekerjaan kita teman-teman. Nanti juga ada menambah kualitas pendidik. Di sini kualitas pendidik itu hal yang sangat penting ya teman-teman dalam pelaksanaan program pembelajaran. Komponen sistem pendidikan lainnya yang tersedia tidak akan banyak, berarti bila pendidik tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola, menggunakan, dan merawatnya. Jadinya di sini kita multimedia sendiri bisa menambah kualitas dari pendidik itu
sendiri, dari segi soft skill, dari segi maintenance dan sebagainya. Lalu di sini terdapat beragamnya metode pembelajaran. Di sini juga terdapat metode-metode yang misalkan kita pada offline, ya pada offline itu kita bisa tulis tugas kita lalu kita scan pakai handphone kita dan sebagainya. Itu juga metode. Dan juga kita bisa menggunakan berbagai platform untuk pembelajaran kita. Di sini juga ada keefektifan dan efisiensi. Di sini multimedia dapat memberikan hal pendidikan menjadi efektif dan efisien. Jadinya dapat memudahkan pekerjaan kita ya sebagai seorang pendidik. Yaitu kegunaan dari teknologi pada zaman sekarang. Kita bisa next. Nah, di sini juga ada integrasi multimedia ke dalam standar kompetensi lulusan. Multimedia juga dapat digunakan dalam penentuan kelulusan terhadap pendidik. Di sini akan menentukan pendidik memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya teman-teman. Di sini juga multimedia dan teknologi yang ada dapat menggunakannya sebagai alat untuk menganalisa batas minimum untuk kelulusan pendidik dan kualitas pendidik. Jadinya multimedia ini bisa kita gunakan untuk menentukan nilai minimal untuk kelulusan bagi pendidik. Jadinya kita bisa mendata dengan mudah, tidak perlu tulis tangan dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan multimedia ini sebagai pendukung dalam penilaian kelulusan. Lalu jika pendidik tidak memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimal, maka akan diberikan beberapa opsi program untuk memperbaiki nilai dan untuk memberikan pemahaman kembali supaya pendidik dapat mengerti materi tersebut atau pelajaran tersebut. Nah, di sini yang dimaksud program itu apa? Yaitu seperti kita ada semester pendek dan juga sebagainya ya teman-teman. Nanti di situ teman-teman akan mengulang mata kuliah di mana teman-teman mendapatkan nilai yang kurang. Jadinya di sana teman-teman bisa memperbaiki nilai teman-teman dan juga menambah pemahaman teman-teman untuk mata kuliah tersebut. Lalu juga pendidik juga diberikan program pengayaan. Di sini pendidik yang telah menguasai kompetensi dasar kriteria ketuntasan minimal dan pendidik akan diberikan materi yang lebih luas dan tinggi. Nah, di sini pendidik yang telah lulus dari atau kuliah tersebut akan diberi pengayaan agar dapat menguasai sebuah materi yang lebih luas tentang pengetahuan ya teman-teman dan pengetahuan selebihnya. Nah, di sini ada kata-kata ya, quote sedikit, learn from now. Nah, di sini maksudnya itu adalah belajarlah dari sekarang untuk menguasai teknologi dan semacamnya agar teman-teman bisa mengikuti zaman. Dan juga kedepannya itu kita akan sering menggunakan komputer dalam kehidupan kita. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.